Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana wabarakatuh. kabarnya? Selamat pagi, Pak. Baik. Sebelum pelajaran Bapak mulai, Bapak akan mengabsensi murid-murid. Safira, Hadir, Pak. Satria, Hadir, Pak. baik. Aldino, Hadir, Pak. Roma, Hadir, Pak. hadir semua ya. Nggih, Pak. Selanjutnya, Nihil. dipersilakan bagi ketua kelas untuk membuka pelajaran dengan memimpin berdoa. Gerak berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Di sini selanjutnya Bapak akan menerangkan tentang meliuk dan menerjang. Sebelumnya Bapak akan memberi pertanyaan untuk siswa-siswa. Siapa yang di sini suka membaca? Boleh angkat tangan. Selanjutnya, tahukah kalian ide pokok dan ide pendukung pada sebuah teks? Siapa yang tahu? Selanjutnya yang ketiga, ada yang tahu apa tidak ini? Kata tanya apa saja yang kalian ketahui? Baik. Selanjutnya Bapak akan menerangkan apa itu ide, apa itu meliuk, apa itu menerjang, menari, memperagakan, mementaskan, dan juga tari. Ide ialah rencana yang tersusun di dalam pikiran dan gagasan serta cita-cita. Meliuk adalah berlekuk ke sisi seperti gerak senam dan lain-lain. Menerjang yaitu menyerang atau menyerbu, melanggar, menubruk, menyeruduk. Menari yaitu memainkan tari dengan menggerakkan badan dan sebagainya dengan bersama-sama dan diiringi dengan alunan lagu. Memperagakan yaitu menirukan atau memamerkan. Mementaskan yaitu memainkan sesuatu di panggung seperti cerita, pentas seni, dan lain-lain. Tari yaitu gerakan badan, tangan, dan sebagainya yang berirama, biasanya diiringi bunyi-bunyi musik, gamelan, dan sebagainya. Selanjutnya Bapak akan memperlihatkan video pembelajaran. Silakan untuk anak-anak bisa menyaksikannya dan memperhatikan. Halo anak-anak hebat, kita mulai dari hal-hal kecil ya untuk membahas gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf. Hai anak-anak hebat, ketemu lagi dengan Bu Ica. Di video kali ini kita akan membahas tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung sebuah paragraf. Nah, sebelum itu jangan lupa di like, subscribe channel Bu Ica ya. Terima kasih. Anak-anak hebat, sebelum kita bahas apa itu gagasan pokok, apa itu gagasan pendukung, kita harus tahu dulu nih dengan paragraf. Paragraf adalah kumpulan dari beberapa kalimat dari suatu teks bacaan. Anak-anak hebat, tahukah kamu bahwa paragraf itu biasanya ditandai dengan bagian yang menjorok ke dalam? Contohnya seperti ini.
Jika kita menulis sebuah paragraf, kita harus masukkan atau tonjolkan dia ke dalam ya Ananda. Dalam sebuah paragraf itu ada yang namanya gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, apa itu gagasan pokok? Kita akan bahas ya, serta kita akan bahas juga tentang gagasan pendukung. Simak baik-baik ya. Nah, anak-anak hebat, gagasan pokok itu adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Nah, artinya ide awal atau ide utama dalam suatu paragraf. Itulah yang dinamakan dengan gagasan pokok. Nah, anak-anak hebat, gagasan pokok ini ada istilah lainnya loh, yaitu pokok pikiran, ide pokok, gagasan utama, pikiran pokok, pikiran utama, semua itu sama. Nah, anak-anak hebat, gagasan pokok ini biasanya letaknya di awal paragraf, akhir paragraf, awal dan akhir paragraf. Nanti kita akan membahas soalnya ya. Tapi sebelum membahas soalnya, kita bahas dulu gagasan pendukung. Nah, anak-anak hebat, gagasan pendukung itu adalah informasi tambahan atau uraian secara detail untuk memperjelas gagasan pokok. Gagasan pendukung ditemukan pada kalimat penjelas. Kalimat penjelas biasanya adalah kalimat yang menerangkan suatu paragraf. Kalimat yang isinya merupakan penjelasan atau uraian berupa rincian secara detail tentang kalimat utama suatu paragraf. Fungsinya untuk mengembangkan gagasan utama pada sebuah paragraf. Nah, anak-anak hebat, biar makin paham, sekarang kita akan bahas soal tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung suatu paragraf ya. Langkah pertama untuk menentukan ide pokok paragraf atau gagasan pokok adalah kita baca dulu teks ini dan kita pahami dulu isinya apa. Yuk kita baca sama-sama. Pupuk organik adalah pupuk yang berasal dari sisa makhluk hidup. Pupuk tersebut dapat berasal dari kotoran hewan. Selain itu, kotoran manusia dapat dibuat untuk pupuk jenis ini. Ada pula pupuk organik yang berasal dari sisa tumbuhan, misalnya tanaman oro-oro. Nah, setelah kita baca, kemudian kita buatlah pertanyaan di dalam hati kita. Paragraf itu membahas apa sih? Tentang apa sih paragraf itu? Nah, setelah kita temukan jawabannya, kemudian kita tuliskan ide pokoknya yang sudah kita simpulkan. Nah, jadi kesimpulannya, ide pokok paragraf ini ada di awal kalimat, yaitu pupuk organik adalah pupuk yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup. Ide pokok ini biasanya hanya satu dalam sebuah paragraf. Nah, sekarang kita akan bahas tentang gagasan pendukung. Gagasan pendukung otomatis dia sudah terlihat bahwa terletak di kalimat kedua, ketiga, dan keempat. Jadi, gagasan pendukung ini berisi uraian informasi dari kalimat pertama tadi. Anak-anak hebat, sekarang kita akan lihat gagasan pokok yang ada di akhir paragraf ya. Biasanya ditandai dengan kata-kata jadi, oleh karena itu, oleh sebab itu. Dengan demikian kita cek ya. Dari paragraf ini udah kelihatan di bagian kelimanya ada kata-kata jadi. Jadi kalimat utamanya ada di akhir paragraf. Untuk lebih jelasnya silahkan dibaca ya Ananda.
Jadi anak-anak hebat, ide pokok atau gagasan pokok terletak di awal atau akhir atau keduanya, tapi lebih sering muncul di awal kalimat. Jika di akhir ditandai dengan kata-kata jadi, oleh sebab itu, dengan demikian, oleh karena itu. Berarti ada penghubung di antara kalimat. Semoga paham ya. Terima kasih ya telah klik video ini. Jangan lupa di like, subscribe, komen, serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video ini. Baik, di sini Bapak akan membacakan teks bacaan yang berjudul Dikenal Karena Menari. Indonesia memiliki banyak sekali budaya, khususnya tari-tarian menjadi ciri khas suatu daerah. Berikut ini yang dihimpun 5 desa yang terkenal dengan ciri khas tarian dan para penarinya. Desa pertama adalah Olehsari di Banyuwangi, Jawa Timur, yang dikenal dengan tari seblang. Tarian yang dilakukan setiap tahunnya ini diyakini untuk menghindarkan desa dari bahaya penarinya, biasanya wanita dewasa yang wajahnya ditutup daun kelapa. Penari memperagakan kegiatan membajak sawah sambil menggendong boneka mengikuti irama musik. Desa kedua adalah Desa Cempaka di Bali dengan tari baris. Tari ini dibawakan oleh laki-laki dewasa. Gerakannya menirukan pemuda gagah berani yang menerjang medan perang. Tari baris dibedakan menjadi 2 berdasarkan jumlah penarinya. Tarian yang dibawakan seorang penari disebut tari jojor, sementara tarian yang dilakukan berkelompok disebut tari dadap. Desa keempat adalah Desa Situraja di Jawa Barat yang terkenal dengan tari umbu. Para penarinya adalah perempuan berkebaya berselendang dan sedikit menirukan gerakan pencak silat. Tari ini mengandung pesan bahwa perempuan juga bisa menjaga diri dengan ilmu bela diri. Selanjutnya adalah Desa Barikin di Kalimantan Selatan dengan tari baksa kembang. Tarian ini dibawakan oleh penari perempuan yang jumlahnya ganjil, misal 1, 3, atau 5 penari. Gerakannya meliuk-liuk, menggambarkan seorang putri yang sedang bermain di taman bunga. Tari baksa kembang sering dipentaskan di acara besar. Desa terakhir adalah Desa Giging di Aceh dengan tari Saudati. Fungsi tarian ini bukan hanya sebagai pertunjukan hiburan untuk rakyat, melainkan juga sebagai sarana dakwah untuk mengembangkan ajaran agama Islam. Tari Saudati dibawakan oleh 8 pemuda. Gerakannya yang dibawakan menggambarkan seorang syekh bersama para pembantunya. Selanjutnya, Bapak akan memberikan lembar kerja peserta didik. Di sini tuliskan nama, nomor absen pada atas. Selanjutnya, Bapak akan membacakan soalnya, yaitu 1. Identifikasi ide pokok pada teks bacaan. Kedua, yaitu mengidentifikasi ide pendukung pada teks bacaan.